kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan itu di suatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan laporan keuangan itu apa saja? Tujuan laporan keuangan yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah mengetahui kondisi keuangan, yang kedua menganalisis kinerja keuangan, yang ketiga mengambil keputusan, yang keempat menilai risiko, dan yang kelima meningkatkan transparansi. Dengan mempelajari laporan keuangan ini, perusahaan dapat satu, meningkatkan efisiensi keuangan, yang kedua mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan yang ketiga mengidentifikasi peluang dan risiko, yang keempat mengambil keputusan yang tepat. Hal-hal mencangkup laporan keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, laporan neraca. Laporan laba rugi adalah laporan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja atau prestasi perusahaan selama kurun waktu dalam tertentu. Fungsi laporan laba rugi adalah yang pertama, menilai keberhasilan operasi dan efisiensi manajemen di dalam mengolah kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, menilai profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Yang ketiga, membuat perencanaan laba yang akan diperoleh di masa datang. Semangat, Cak! Laporan perubahan modal itu apa sih? Laporan perubahan modal ekuitas adalah laporan yang mewajibkan perusahaan aktiva bersih atau aktiva kewajiban dalam periode tertentu atau yang berasal dari kegiatan di suatu perusahaan. Perubahan modal komposisi ekuitas yang berasal dari transaksi pemilik atau penambahan atau juga penarikan modal. Nah, fungsi laporan perubahan modal terbagi menjadi 3. Dapat digunakan untuk mengetahui perubahan aktiva, dapat digunakan untuk mengetahui perubahan kewajiban, dan kita juga bisa mengetahui kinerja perusahaan lewat dari laporan perubahan modal. Kalian tahu nggak sih neraca itu apa? Neraca adalah laporan yang langsung terhubung dengan keuangan perusahaan. Neraca terbagi menjadi 2. Pertama ada aktiva dan kedua ada pasiva. Tujuan neraca itu apa sih? Ada 3. Pertama ada menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Kedua ada memberikan informasi tentang alokasi dana perusahaan sebagian untuk investasi. Ketiga ada memberikan informasi tentang sumber daya untuk membiayai investasi tersebut. Adit, tolongin Dit. Adit. Kenapa sih, Cap? Pusing banget kayak habis HTS-an. Duh, nggak tahu nih, ribet banget nggak kelar-kelar dari tadi. Ngerjain akuntansi ada cara mudahnya loh, bisa di luar kepala. Iya, seriusan ada yang gampang kayak gitu. Iya loh, akuntansi bisa kita terapin di sehari-hari hidup kita. Kita simak berikut ini. Oke, di sini kita akan mempraktekkan. Kan kalau nggak praktek, nggak mengerti kan? Harus dicoba dulu nih, biar langsung masuk ke otak. Yang pertama adalah laba rugi. Cara ngerjain laba rugi itu gimana sih? Rumusnya di sini untuk laba rugi pendapatan usaha dikurang beban usaha. Itu cara menghitung laba rugi. Mudah bukan? Pertama kita lihat neraca saldonya dulu. Oke, di sini ada, maaf jelek karena kita kidal bro. Pertama ini pendapatan usaha yang ada di neraca saldo itu 24.895.000. Kita lihat ada beban-beban di neraca saldo tersebut. Beban usahanya ada beban gaji, beban telepon, dan beban iklan. Jumlah dari beban tersebut adalah 9.059.000. Jadi pendapatan dikurang hasil dari beban-beban tersebut. Kenapa di sini laba bersih? Karena total pendapatan usaha dikurang beban-beban hasilnya 15.836.000. Terkecuali hasil beban ini lebih besar dari pendapatan usaha, itu jadinya rugi. Karena ini hasilnya tidak minus,
hasilnya laba. Gimana teman-teman? Gampang nggak ya? Selanjutnya kita akan menghitung gimana sih cara menghitung laporan perubahan modal. Kita simak. Sini saya sudah mengerjai modal awal. Kita lihat di neraca saldo, modalnya sebesar 13.112.000. Lalu di sini ada laba. Laba dapat dari mana sih? Laba itu dapat dari perhitungan laporan laba rugi yang tadi. Karena tadi kan hasilnya laba kan. Labanya sebesar 15.836.000. Lalu di sini ada price. Price dapat dari mana? Kita lihat di neraca saldo. Oke, price-nya ada 6.220.000. Laba tersebut dikurang price. Price itu apa sih? Price itu adalah pengambilan uang usaha untuk keperluan pribadi. Jadi laba sebesar 15.836.000 ini dikurang price 6.220. Hasil dari laba dikurang price totalnya 9.616.000. Modal awal yang tadinya 13.112.000 ditambah 9.616.000 ini, hasilnya modal akhirnya adalah 22.728.000. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan menghitung neraca. Gimana sih cara menghitung neraca? Neraca itu terbagi dua, ada aktiva, ada pasiva. Kita lihat lagi ke neraca saldo awal. Oke. Kasnya sebesar 1.218.000. Perlengkapannya sebesar 1.975.000. Sewa dibayar di mukanya sebesar 2.800.000. Salon ini apa sih? Peralatan salon. Disingkatnya salon karena nggak muat ya guys ya. Peralatan salon sebesar 22.700.000. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan salon. Itu sebesar 5.600.000. Sebelum kita totalin ke sini, ini dulu peralatan salon yang sebesar 22.700 ini dikurang penyusutannya 5.600. Totalnya ditaruh di sini sebesar 17.100. Kas ditambah perlengkapan, ditambah sewa dibayar di muka, ditambah dari hasil penyusutan peralatan ini, total aktivanya sebesar 23.093.000. Lalu kita ke bagian pasifanya, itu ada hutang di neraca saldonya sebesar 365.000. Lalu modal akhir didapat dari laporan perubahan modal yang tadi sebesar 22.728.000. Total pasifa ini hutang ditambah modal, hasilnya 23.093.000. Untuk neraca ini jumlah aktiva dan pasifa itu harus balance, harus sama. Jadi kalau ini kita hitung tidak sama berarti nggak balance, ada yang salah dari laporan-laporan sebelumnya. Jadi kita harus menghitung ulang kalau salah ya. Kalau benar, kalau ini balance, tandanya kalian sukses buat ngerjain laporan keuangan tersebut. Gampang kan? Gampang banget. Bisa dong. Aku bisa, masa kalian enggak? Boleh minjem. Dadah.